Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. NIM 1831041089. Kelas PJKRD. Baik, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat yang berjudul Hakikat Penelitian. Ya, kita mulai. Slide pertama, definisi penelitian. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari atau merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Penelitian menurut Sulistyo dan Basuki, penelitian adalah penyidikan khusus berencana dan berstruktur terhadap pengetahuan. Ya, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, penelitian pada hakikatnya merupakan kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Ya, pengetahuan yang diperoleh berupa fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi. Ya, alasan perlunya penelitian. Ya, alasan perlu dilakukan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena pengetahuan. Ya, pemahaman dan kemampuan manusia sangat terbatas dibanding dengan lingkungannya yang begitu luas. Banyak hal yang tidak diketahui, tidak dipahami, tidak jelas, dan menimbulkan keraguan dan pertanyaan pada peneliti. Ya, yang kedua, manusia memiliki dorongan untuk mengetahui apa saja. Ya, artinya manusia selalu bertanya, apa itu, bagaimana itu, dan sebagainya. Dorongan ingin tahu disalurkan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti. Ya, ketiga, manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, ya kesulitan baik di dalam dirinya, keluarga, masyarakat sekitarnya, dan serta di lingkungan kerjanya. Ya, yang ketiga ciri-ciri penelitian. Ya, ciri-ciri kegiatan penelitian ya sebagai berikut, dibagi menjadi 8 poin ya. Kegiatan penelitian dirancang dan diarahkan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang dapat berupa jawaban masalah atau dapat menentukan hubungan antara variabel-variabel penelitian. Ya, kegiatan yang kedua, kegiatan penelitian menekankan pada pengembangan konsep generalisasi, prinsip-prinsip dan teori-teori. Selanjutnya, kegiatan penelitian berpangkat pada masalah atau objek yang dapat diobservasi atau diteliti ya. Nah, kegiatan penelitian memerlukan observasi dan deskripsi yang mapan. Ya, kelima, kegiatan penelitian berkepentingan dengan penemuan baru. Keenam, prosedur kegiatan penelitian dirancang secara teliti dan rasional. Ya, selanjutnya kegiatan penelitian menuntut keahlian. Dan terakhir, kegiatan penelitian memiliki ciri ditandai dengan usaha objektif dan logis. Ya. Tujuan penelitian secara umum mempunyai 3 macam. Pertama, penemuan data dari penelitian dimulai dari permasalahan sampai temuan atau kesimpulan penelitian adalah benar-benar baru dan sebelumnya belum pernah ada. Yang kedua, pembuktian masalah penelitian sampai hasil atau temuan penelitian bersifat menguji atau membuktikan jika hasil penelitian masih relevan jika dilakukan di tempat lain atau dalam waktu berbeda. Yang ketiga, pengembangan tujuan penelitian ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Ya, manfaat penelitian. Ya, penelitian itu mempunyai manfaat yang sangat besar ya bagi pengembangan suatu teori, baik untuk pengembangan teori itu sendiri maupun kepentingan praktis di dalam menyelenggarakan sesuatu. Dengan dilakukan penelitian, maka dapat diketahui beberapa faktor. Pertama, hasil penelitian dapat dijadikan peta menggambarkan tentang keadaan suatu objek, sekaligus melukiskan tentang kemampuan sumber daya. Ya, yang kedua, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab musabab kegagalan.
sehingga dapat dengan mudah cari upaya untuk menanggulanginya. Yang ketiga, hasil penelitian dapat dijadikan sarana menyusun kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan selanjutnya. Ya, slide selanjutnya metode ilmiah. Ya, langkah-langkah dalam metode penelitian. 1. Memilih dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, survei terhadap data yang tersedia. 3. Memformulasikan hipotesis. 4. Membangun kerangka analisis serta alat-alat dalam menguji hipotesis. Yang kelima, mengumpulkan data primer. Yang keenam, mengolah, menganalisis, dan membuat interpretasi. Ya, yang ketujuh, membuat generalisasi dan kesimpulan. Dan terakhir, membuat laporan. Ya, laporan ini sangat penting. Ini ada bagannya, perumasan masalah, turun ke bawah, dibagi menjadi 2, khasanah pengetahuan ilmiah dan penyusunan, dan selanjutnya penyusunan kerangka berpikir. Ya, turun lagi perumusan hipotesis. Dan dia dibagi menjadi 2, induksi dan responsional. Nah, dari khasanah pengetahuan ilmiah diturunkan menjadi pragmatis. Ya, turunan dari antara induksi dan korespondensi, yaitu pengujian hipotesis. Ya, pengujian hipotesis ini apakah diterima atau ditolak. Ya. Nah, penelitian kuantitatif selanjutnya ya. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasi adalah ia tersistematis, terencana, terstruktur, dan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Ya, itu penelitian kuantitatif ya. Kelebihan penelitian kuantitatif. Yang pertama, dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Ya, yang kedua, hasil analis dapat diperoleh dengan akurat bila digunakan sesuai aturan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara 2 atau lebih variabel. Yang keempat, dapat menyerahkan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dari sebuah model. Ya, dalam kelebihan ini pasti ada kekurangan juga ya. Yang pertama itu kekurangannya berdasarkan pada kekurangan metode kuantitatif berdasarkan pada anggapan-anggapan atau bisa dikatakan asumsi ya. Ya, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuan tidak dapat dijamin, bahkan menyesatkan. Ya, data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampel yang sama. Nah, keempat atau terakhir, tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan sampel yang jumlahnya sedikit atau lebih besar dari 30. Ragam penelitian kuantitatif ini ya, ini ragam atau jenis penelitian kuantitatif digolongkan menjadi beberapa macam. Ragam penelitian ini dibahas sebanyak mungkin untuk menghindari tumpang tindih antara ragam yang satu dengan lainnya. Ya, namun meski demikian, kategorisasi ini tidak harus diikuti karena pada praktiknya tidak jarang terjadi penggabungan satu atau 2 ragam penelitian guna menyesuaikan satu model penelitian dengan masalah yang dihadapi. Ya, masalah penelitian. Ya, selanjutnya masalah penelitian yang merupakan kesenjangan antar harapan dan kenyataan atau kesenjangan antara teori dan praktik yang memerlukan jawaban, penjelasan atau pemecahan. Kenyataan bahwa tidak semua kenyataannya, contohnya ya, kenyataan bahwa tidak semua mahasiswa menunjukkan hasil belajar yang memuaskan seperti yang diharapkan adalah masalah. Nah, tidak semua mahasiswa lulus mata kuliah dalam setiap semester seperti yang diharapkan merupakan masalah. Ya, seperti itu. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam sebuah penelitian, setelah ditentukan latar belakang masalah, maka dilanjutkan dengan rumusan masalah. Nah, terus tujuan penelitian, asumsi, hipotesis, ruang lingkup penelitian,
dan terakhir definisi variabel dan jenisnya. Definisi variabel dan jenisnya ini terbagi, ada pertama variabel terikat, variabel bebas, variabel moderator, variabel kontrol, variabel antara, variabel diskrit, dan variabel terakhir variabel kontinum. Baik, kesimpulannya dari slide yang kita buat ini, berdasarkan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis, mengikuti aturan-aturan atau metodologi, misalnya observasi secara sistematis, dikontrol, dan mendasarkan pada teori yang ada, dan diperkuat dengan gejala yang ada. Alasan perlu dilakukannya penelitian adalah karena pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia sangat terbatas. Ya, manusia memiliki dorongan untuk mengetahui apa saja. Manusia dalam kehidupan selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, ancaman, kesulitan. Manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai atau dikuasai. Ya, baik, itulah hasil presentasi yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.